sempat terjadi insiden pemukulan terhadap yang bersangkutan. Modal KTP tanpa formulir pindah memilih sudah bisa memilih di sini walaupun dia tidak terdaftar di Kota Denpasar. Iya. Jadi sudah jelas ya, pada saat itu kejadiannya banyak masyarakat yang belum mengurus pindah memilih, tapi mereka tetap datang ke KPU Kota Denpasar. Selamat datang di podcast musik, ngobrol asik, demokrasi dan kepemiluan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sholat balik pemilu dan pemilihan tahun 2024. Teman pemilih, seperti kita ketahui bahwa tahun 2024 adalah tahun yang krusial bagi Komisi Pemilihan Umum karena pada tahun itu Komisi Pemilihan Umum melaksanakan 2 pemilihan, yaitu pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024. Terkait hal tersebut, kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Ketua KPU Kota Denpasar, Ibu Dewa Ayu Sekar Anggarani. Ibu, apa kabar? Astungkara, baik. Ibu Tri, apa kabar? Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita kali ini. Nah, Ibu, kemarin kan kita sudah banyak ya hal yang kita lalui tahun 2024 itu. Ibu, kira-kira apa sih hal yang dipersiapkan oleh KPU Kota Denpasar untuk menyongsong pemilu tahun 2024 itu serta pilkada tahun 2024. Ya. Seperti yang Putri sampaikan tadi ya, memang 2024 itu penuh dengan nilai-nilai sejarah, keserentakan pemilu kedua, kemudian juga keserentakan pilkada pertama di Indonesia. Nah, bagi KPU Kota Denpasar sendiri, sebagian dari tahapan itu sudah dilaksanakan di periode komisioner sebelumnya ya. Beberapa hal sudah dilaksanakan, penetapan DPT, kemudian juga pencalonan sudah sampai di penetapan daftar calon sementara. Nah, berikutnya di periode kedua ini yang dimulai Oktober 2023 itu tersisa beberapa tahapan. Nah, karena pelaksanaan tahapan pemilu 2024 itu cukup panjang, H-20, sehingga cukup waktu bagi kita untuk melaksanakan seluruh tahapan itu dengan sangat baik, tentu dibantu support oleh stakeholder terkait, baik dari fasilitasi sekretariat yang memang sekretariat itu sudah melaksanakan pemilu bahkan sejak 2003. Sehingga cukup berpengalaman, sangat berpengalaman bahkan untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kemudian juga beberapa stakeholder terkait, baik itu Bawaslu, pemerintah kota, TNI, Polri, pengadilan negeri, kejaksaan, termasuk media yang membantu sosialisasi, dan juga seluruh stakeholder lainnya, termasuk seluruh masyarakat Kota Denpasar khususnya, yang sangat mensupport hajatan nasional ini. Jadi benar-benar ada kesadaran bahwa ini hajatan nasional, sehingga tidak kita sendiri selaku KPU yang menyelenggarakan, tetapi semua stakeholder terkait dan masyarakat ikut serta berpartisipasi untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu. Nah, itu untuk persiapan pemilu ya. Jadi waktunya cukup. Nah, yang agak sedikit terkendala adalah persiapan pilkada, yang biasanya pelaksanaan pilkada itu waktunya H-10 bulan, tetapi kemarin kita baru mulai di H-6 bulan, di bulan Juni tepatnya, sehingga agak kejar-kejaran dalam melaksanakan tahapan ini. Secara garis besar ya, mungkin kendalanya bagi kita ini di KPU Kota Denpasar adalah bagaimana memastikan bahwa kita mampu menyampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh warga tentang tahapan-tahapan yang kita sedang laksanakan, bagaimana kita bisa mensosialisasikan dan mengajak pemilih nanti untuk mau datang ke TPS. Itu secara garis besar kendalanya di tahap persiapan. Kemudian yang kedua, bagaimana memastikan bahwa proses transfer knowledge dari KPU Kota Denpasar kepada penyelenggara ad hoc itu bisa terlaksana dengan baik, bahwa regulasi yang harus dipedomani itu untuk nanti dilaksanakan terutama di TPS pada hari pemungutan suara itu bisa dipahami oleh penyelenggara di tingkatan ad hoc dan bisa dilaksanakan sesuai dengan regulasi, tidak sampai ada
pelanggaran-pelanggaran dari hal-hal yang sudah ditetapkan atau yang harus dilaksanakan. Nah, itu secara garis besar. Kemudian juga memastikan bahwa logistik yang kita kelola, yang kita persiapkan bisa sampai atau ada di TPS pada hari pemungutan suara. Sudah untuk pasti, memastikan, Bu, ya? iya, untuk memfasilitasi pemilih bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang menjadi kendala ketika kita melakukan persiapan atau menjadi fokus kita ketika melakukan persiapan baik untuk pemilu maupun pilkada. Nah, Ibu, dari hal-hal yang Ibu sampaikan itu, yang paling menguras energi itu di tahapan mana, Ibu? Apakah dari logistiknya atau daftar pemilih atau yang lainnya, Ibu? Ya, baik. Kalau secara fisik mungkin ya logistik, karena kita efektif pengelolaan logistiknya itu persiapan surat suara dari penerimaan, kemudian setting, sortir, lipatnya itu berlangsung 1 bulan dan itu dari pagi ke pagi. Kita bekerja di gudang kan waktu itu. Kadang kita udah mulai jam 8 baru berakhir jam 4 pagi. Kemudian besoknya jam 8 sudah di gudang lagi. Kemudian juga karena kondisi gudang kemarin yang difasilitasi oleh pemerintah kota, itu ada beberapa bagian bocor dan kan musim hujan ya. Musim hujan, jadi lumayan ada 1 malam kita sudah menata logistik, sudah akan siap dikirim 2 hari berikutnya. Ternyata hujan deras sehingga kita memindahkan logistik yang sudah kita setting per TPS, per desa, per kecamatan itu kita angkut-angkutin lagi dan syukurnya dibantu oleh TNI Polri pada saat itu dan kita juga melibatkan ad hoc ya, sehingga Astungkaro tidak ada sampai logistik yang terendam air. Itu yang paling krusial pada saat itu, yang benar-benar menyita fisik kita. Ya, itu jadinya 2 kali kerja juga, Bu, ya. Tapi tahapan yang lain cukup juga menyita, terutama mental ya. Mungkin dari segi mental, pikiran kita. Kalau yang fisik ya logistik. Jadi kan Ibu juga satu-satunya nih Sri Kandi di KPU seprovinsi Bali menjadi ketua. Itu gimana sih, Bu, perasaannya, Bu, sebagai satu-satunya? Baik, ini mungkin bentuk afirmasi perempuan dari pimpinan di RI maupun di provinsi kepada kita di kabupaten kota. Kalau menurut saya jabatan itu kan amanah ya, amanah dan tanggung jawab yang harus kita ambil ketika diberikan kepada kita. Alangkah tidak eloknya ketika kita sudah ada di satu posisi tertentu, katakan saya ikut seleksi untuk bisa menjadi komisioner KPU Kota Denpasar, kemudian ketika diberikan tanggung jawab maju menjadi ketua, lalu saya menolak, sepertinya sangat tidak elok ya, mau enaknya saja sudah lolos tetapi tidak mau mengambil tanggung jawab lebih. Nah, berdasarkan itu saya kuatkan hati untuk menerima tanggung jawab tersebut dan kebetulan juga dipercaya oleh teman-teman komisioner hingga akhirnya ya saya terpilih untuk menjadi ketua KPU Kota Denpasar. Tetapi yang harus digarisbawahi juga adalah bahwa kita ini lembaga yang sifatnya kepemimpinannya kolektif kolegial ya. Jadi ketua ya, Bu, ketua itu perempuan bukan satu-satunya pengambil keputusan. Semua keputusan itu diambil berlima, 5 orang komisioner dan diputuskan melalui rapat pleno. Jadi itu cukup memudahkan juga bagi saya untuk melaksanakan tugas-tugas. Kemudian juga sekretariat di bawah kepemimpinan Pak Sekretaris beserta seluruh jajaran, Kasubag dan staf sekretariat itu juga orang-orang yang sudah sangat berpengalaman. Sehingga itu sangat memudahkan. Kemudian juga stakeholder terkait, baik Bawaslu, pemerintah kota, TNI Polri, media juga dan seluruh warga Kota Denpasar itu mensupport setiap event-event pemilu dan pilkada. Sangat koordinatif, kemudian ketika kita minta bantuan juga segera dibantu sehingga sangat cukup mudah untuk melaksanakan tugas-tugas di sini. Jadi adanya dukungan semua pihak ya, Bu, ya. Itu sangat berpengaruh pada suksesi pelaksanaan pilkada dan pemilu. Sukses pemilu dan pilkada itu bukan sukses 1-2 orang, tetapi sukses semua pihak. Kita di KPU Kota Denpasar selaku penyelenggara dan juga stakeholder terkait dan seluruh Kota Denpasar, sehingga
pemilu dan pilkada yang berjalan lancar, aman, tertib dan damai di Kota Denpasar ini sukses kita bersama. Jadi bukan 1-2 orang. Baik teman pemilih, itu tadi persiapan pelaksanaan pilkada dan pemilu. Kita akan kembali pada segmen selanjutnya tentang pelaksanaan hari H, pemilu dan pemilihan. Tetap di podcast Musik, ngobrol asik, demokrasi dan kepemiluan. Kembali lagi di podcast Musik, ngobrol asik, demokrasi dan kepemiluan. Nah Ibu, sekarang kita akan berbicara tentang hari H. Pada hari H itu banyak masyarakat yang datang ke KPU Kota Denpasar yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih pemilu dan ingin menggunakan hak suaranya. Itu bagaimana Ibu? Iya, jadi pada 14 Februari 2024 kemarin, dan sepertinya ini kejadian yang berulang ya tiap pemilu. KPU Kota Denpasar itu selalu didatangi ratusan massa yang ingin menggunakan hak pilihnya tetapi tidak memenuhi syarat untuk bisa memilih di Kota Denpasar. Walaupun kami sebenarnya sudah melakukan sosialisasi terkait dengan fasilitasi pindah memilih yang dilakukan oleh KPU Kota Denpasar bagi warga ber-KTP luar Denpasar tetapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, bisa tetap menggunakan hak pilihnya di Kota Denpasar asalkan sudah mengurus pindah memilih. Nah, itu yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memastikan warga Kota Denpasar mendapatkan sosialisasi terkait dengan tahapan yang sedang kita laksanakan. Dan sepertinya mungkin ada sebagian warga yang saat itu datang ke sini memang tidak mendapatkan sosialisasi terkait. Belum tersosialisasikan dengan baik ya Ibu ya. Padahal pindah memilih bisa diurus H-30 untuk tahap pertama dan untuk tahap kedua H-7 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi sudah jelas ya pada saat itu kejadiannya banyak masyarakat yang belum mengurus pindah memilih tapi mereka tetap datang ke KPU Kota Denpasar untuk bisa memilih. Bahkan ada juga orang yang berpikir mereka tuh bisa memilih di KPU Kota Denpasar. Padahal bukan di TPS kan. Iya benar, seperti itu ya. Mungkin mereka mendapatkan berita dari mana bahwa dengan bermodal KTP tanpa formulir pindah memilih sudah bisa memilih di sini walaupun dia tidak terdaftar di Kota Denpasar. Seperti itu mungkin yang salah pemahaman dari warga. Ya, Ibu. Selain itu ada nggak Bu hal-hal lain yang terjadi pada saat hari H Ibu? Pada saat hari H untuk pemilu ya ada insiden sama juga satu warga luar Bali ber-KTP luar Bali yang tidak membawa formulir pindah memilih ingin memilih di salah satu TPS di Denpasar Selatan. Karena sangat reaktif mungkin yang bersangkutan, sangat emosi saking tingginya semangat untuk ingin bisa menggunakan hak pilihnya sehingga terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita ya. Masyarakat terpancing dengan yang disampaikan oleh pemilih tersebut yang memaksa sehingga sempat terjadi insiden pemukulan terhadap yang bersangkutan. Tetapi pada hari itu juga sudah dapat diselesaikan oleh PPS di lokasi dan dibantu juga oleh kepala desa di kantor desa didamaikan, sudah selesai kasusnya tidak berlanjut. Nah itu. Kemudian juga ada karena waktu itu ada hujan ya. Iya, ada hujan lebat sehingga ada TPS yang termasuk TPS unik, dia bernuansa Hari Kasih Sayang karena kebetulan pemilu 2024 bertepatan dengan perayaan Hari Kasih Sayang. Itu hujan lebat sehingga kasihan juga ya sudah dandan cantik ibu-ibunya digeruduk hujan di bawah tenda. Nah yang hal-hal seperti itu cukup juga membuat kita merupakan satu catatan yang unik bagi kita ya untuk kita kenang. Tetapi secara garis besar partisipasi di Kota Denpasar itu cukup tinggi pada pemilu hampir mencapai 80%. Sehingga itu cukup menggembirakan kita walaupun hujan, walaupun ada hambatan, tidak bisa menggunakan hak pilih tetapi tingkat partisipasinya cukup. Kira-kira kalau nggak ada hujan itu apakah bisa meningkatkan partisipasi Bu? Kan masyarakat Kota Denpasar juga kan heterogen ya Ibu ya. Ada yang dari luar Denpasar, ada yang bekerja, alasannya mungkin mereka nggak pakai hak pilih. Itu bagaimana Ibu? Apakah kita perlu mensosialisasikan lebih lagi karena itu kan hari libur juga. Nah itu bagaimana caranya Bu biar mereka bisa
meningkatkan partisipasi masyarakat? Iya. Kita tahu Kota Denpasar ini kota yang heterogen ya, kota metropolitan katakanlah itu untuk Bali. Jadi ketika pemilu itu merupakan hari yang diliburkan, warganya bukannya datang ke TPS menggunakan hak pilih, malah berlibur keluar kota. Jadi itu sebagian ada yang seperti itu. Tetapi sebagian besarnya mungkin datang ke TPS dulu baru berlibur. Nah, itulah tugas berat kita di KPU Kota Denpasar untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat hal-hal bagaimana pentingnya menggunakan hak pilih, kemudian fasilitasi apa saja yang bisa diberikan kepada pengguna hak pilih. Mungkin itu. Baik, teman pemilih, pada segmen selanjutnya kita akan kembali dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2024, tetap di podcast Ngosik, Ngobrol Asik, Demokrasi dan Kepemiluan. Kembali lagi di podcast Ngosik, Ngobrol Asik, Demokrasi dan Kepemiluan. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan Pilkada tahun 2024. Nah, Ibu, apa sih perbedaan yang signifikan antara pemilu dan Pilkada? Apakah dari segi logistiknya atau dari data pemilih atau yang lainnya? Baik, Bu Tri. Jadi secara umum tahapan pemilu maupun Pilkada itu kan sama ya, hanya pesertanya yang berbeda. Jadi kalau kita bandingkan antara pemilu dan pilkada kemarin yang sudah lewat itu, yang pertama waktu pelaksanaannya, yang di pemilu kemarin lebih panjang, di pilkada hanya 6 bulan, itu yang perbedaannya. Kemudian juga terkait dengan jumlah TPS dan jumlah pemilih. Kalau di pemilu jumlah TPS-nya lebih banyak, tapi pemilihnya lebih sedikit karena dilaksanakan di Februari. Di pilkada jumlah TPS-nya lebih sedikit tetapi pemilihnya lebih banyak. Pemilih per TPS ya, Bu? Iya, pemilih per TPS-nya berbeda. Kalau di pemilu maksimal 300 pemilih per TPS, kalau di pilkada maksimal 500 pemilih per TPS. Nah, itu juga menyangkut logistik yang akhirnya nanti kita kelola untuk kita distribusikan ke TPS-nya. Nah, secara garis besarnya mungkin itu sih perbedaannya ya. Lebih ke waktu persiapannya yang cukup mepet ketika pilkada. Baik, Ibu. Selanjutnya tentang partisipasi masyarakat Kota Denpasar dalam pilkada. Kita kan kemarin pas pilkada itu sudah menggandeng artis Bali, Nano Biru ya. Dan juga itu kita buat jingle, kita buat syuting juga di titik 0 Kota Denpasar. Itu ada nggak sih, Bu, pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat? Ya, pasti dengan melibatkan tokoh-tokoh publik, kemudian seniman, artis yang followersnya, penggemarnya itu banyak, tentu itu menguntungkan kita di KPU Kota Denpasar untuk menggunakan figur publik sebagai ikon atau kita libatkan dalam sosialisasi pemilu maupun pilkada di Kota Denpasar. Namun di samping itu kita juga melakukan kegiatan yang lainnya, Bu Putri. Kita berkoordinasi, bersinergi, berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu komunitas, kemudian juga media, terutama yang sangat rajin secara rutin mensosialisasikan atau menyampaikan kepada masyarakat kegiatan-kegiatan yang sedang kita langsungkan di KPU Kota Denpasar. Kemudian juga kita dibantu oleh jajaran OPD pemerintah kota, misalnya Kominfo. Kemudian kita juga bersinergi dengan Bawaslu, TNI, Polri, karena TNI Polri kan punya Babinsa, Babin Kamtibmas di tingkat desa kelurahan, itu sangat membantu juga proses sosialisasi kita. Di samping tentu jajaran ad hoc kita di tingkat kecamatan maupun tingkat desa kelurahan. Dan yang uniknya kemarin di pemilu maupun pilkada kita dapat bantuan dari kampus yang menerjunkan KKN tematik. Ketika pemilu kita disupport oleh Undiknas University yang menerjunkan 800, hampir 800 mahasiswa, sehingga membantu juga kita melakukan sosialisasi di
desa kelurahan. Kemudian ketika pilkada kemarin kita disupport Universitas Mahadewa. Iya, yang juga menerjunkan mahasiswa KKN-nya di 43 desa kelurahan. Dan di KPU juga ada. Iya. Ya. Dan itu juga kemarin pas pilkada itu kita ada sosialisasi di Pasar Badung, Bu. Waktu itu kita ke tukang sun dan itu uniknya waktu itu pas saya ke sana ketemu sama artis. Artis siapa itu? Bukan bintang tamu sih, bintang video klipnya Nano Biru. Jadi kita ketemu, ibu ini kan yang di video klipnya ya? Oh iya, saya nanya ibunya, ibu udah nonton belum video klipnya? Oh belum. Habis itu ya sudah kita kasihkan. Dan mungkin saya bilang juga sama ibunya sih, ya mungkin bisalah kita disosialisasikan ke keluarganya. Jadi mereka tuh bisa aware juga, oh ada pemilu nih gitu. Oh, iya. Jadi artisnya dikenal, tetapi jingle kita belum dikenal oleh. Iya, dan dia ikut masuk dalam pembuatan video klip itu. Ibu pedagang itu, Bu. Iya, jadi ketemu lagi di situ. Oh, ini kan ibu yang di video klipnya gitu. Jadi mungkin ya, itu bisa ya kalau kita melibatkan warga langsung untuk jingle kita. Iya, mungkin dari situ kan bisa dari mulut ke mulut juga kan bisa dari termasuk masyarakat. Dengan petugas DLHK itu apa? Iya, kita juga waktu itu kan sempat melibatkan tukang sapu juga kan ya Bu, ya ada sekitar berapa ratus orang tukang sapu juga waktu itu kita libatkan dalam sosialisasi dan mungkin itu bisa membantu juga kan Ibu ya. Termasuk komunitas difabel juga. Dan kita juga sama sekolah-sekolah juga waktu itu ada hari santri. Kita pas pemilu sama pemilihan ada nonton bareng kan ya Bu ya. Tepatilah janji dan tepatilah janji dan kejarlah janji. Di Dharma Negara Alaya. Itu ada nggak sih Bu pengaruhnya yang buat pemilih pemula ya khususnya kita kemarin itu ya pas itu? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau untuk pemilu kita nggak terlalu sulit ya mengajak masyarakat untuk datang ke TPS karena apa? Karena yang mengajak mereka untuk mau datang ke TPS itu pesertanya lebih banyak. Calegnya itu kan ada hampir 500-an ya yang akan mengajak konstituennya mau datang ke TPS. Tetapi ketika pilkada, nah ini PR kita dari pilkada ke pilkada itu masalahnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tidak pernah lebih dari 60% kalau untuk Pilwali. Padahal itu kan pilkada cakupannya cuman Denpasar aja kan dan serentak Bali juga. Nah, itu kan harusnya lebih masyarakat lebih ke-trigger kan ya untuk memilih. Pemimpin saya loh daerah. Tapi kembali lagi kondisi Denpasar itu heterogen. Jadi kota Denpasar itu dihuni oleh penduduk kota atau warga kota yang datang dari berbagai bahkan 38 provinsi mungkin ada di sini di kota Denpasar, sehingga rasa keterikatan emosionalnya dengan pemimpin daerahnya mungkin nggak sebesar ketika ya di kabupaten yang sebagian besar penduduknya adalah penduduk asli kabupaten tersebut, sehingga ya bisa dimaklumi kalau Denpasar selalu kalau untuk pilkada pasti tingkat partisipasinya itu nomor 1 dari bawah. Dan itu masih menjadi PR kita ya Bu, dari tahun ke tahun pelaksanaan pilkada. Tetapi kita cukup berbangga Bu Putri, karena untuk tingkat kota besar ya, kalau kita merujuk kota-kota besar yang ada di pulau-pulau besar, misalnya Sumatera, kita mengacu ke Medan misalnya. Medan itu masih di bawah kita partisipasinya. Kemudian Jakarta juga, kota besar yang ada di Pulau Jawa juga masih di bawah Denpasar. Kemudian juga kota Makassar, untuk ikonnya Pulau Sulawesi itu juga masih di bawah kota Denpasar. Jadi kalau untuk level kota besar gitu ya kita masih cukup berbangga. Baik teman pemilih, itulah tadi pembicaraan kita dengan Ketua KPU Kota Denpasar terkait pemilu dan pemilihan tahun 2024. Terakhir nih Ibu, ada nggak closing statement untuk teman pemilih? Ya, baik, terima kasih loh Bu Putri untuk bincang-bincang kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman pemilih. Pemilu itu adalah proses memilih pemimpin dan hak pilih itu adalah amanah. Maka pastikan bahwa amanah yang diberikan kepada kita yang difasilitasi oleh negara kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Satu suara sangat penting untuk nasib kita 5 tahun ke depan. Baik teman pemilih, itulah tadi episode kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube KPU Kota Denpasar